Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teacher semua. Bagaimana kabar anak-anak teacher? Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat ya di rumah. Anak-anak, baik, kita sekarang masuk ke pelajaran IPS. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selesai berdoa, mari kita buka buku IPS. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua ya anak-anak. Perhatikan video berikut ini. Bab 2 adalah sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, tujuan pembelajaran kita bisa kita lihat pada layar ya anak-anak. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dapat kita lihat gambarnya seperti ayam yang bertelur. Kemudian penggolongan sumber daya alam terbagi atas dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian dan terbagi atas dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati, yaitu berupa makhluk hidup, dan sumber daya alam non-hayati berupa benda tak hidup. Contohnya bisa kita lihat di sampingnya ya anak-anak. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya sumber daya energi, sumber daya mineral logam, dan sumber daya mineral non-logam. Untuk selanjutnya, anak-anak bisa melihat contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui.
Nah, sekarang anak-anak kita masuk yang B, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas, persebaran hasil tambang. Nah, perhatikan peta Indonesia yang ada di layar berikut. Pada peta sudah tertera hasil tambang dari berbagai daerah di setiap provinsi. Ada hasil emas, minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelas bisa anak-anak lihat bukunya pada halaman 32. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian yang kedua, persebaran hasil bumi dan laut. Perhatikan peta berikut ini. Pada peta sudah tertera hasil bumi dan laut di setiap daerah pada setiap provinsi. Nah, bisa kita lihat ada persebaran hasil pertanian seperti padi, kedelai, dan lain sebagainya. Dan ada hasil perkebunan seperti teh, tebu, kopi, dan lain sebagainya. Dan untuk peternakannya juga ada seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya. Dan untuk hasil lautnya bisa kita lihat hasil perikanan pantai dan perikanan laut. Dan untuk lebih jelasnya bisa anak-anak buka tabel pada halaman 33. Setelah kita bahas tentang persebaran sumber daya alam Indonesia, sekarang kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kentang dijadikan makanan pokok. Dan pemanfaatan hasil perkebunan, buah kakao yang dijadikan bahan baku sebagai olahan makanan dan minuman, misalnya coklat. Untuk berikutnya adalah contoh dari pemanfaatan hasil perkebunan. Kita ambil salah satunya adalah hasil pohon kelapa. Dan untuk selanjutnya, pemanfaatan hasil peternakan. Nah, ini kita ambil contohnya adalah sapi. Dan yang keempat, pemanfaatan hasil laut seperti kerang mutiara. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan hasil ternak ayam.
Selanjutnya, contoh-contoh hasil peternakan sapi. Pemanfaatan hasil hutan terbagi atas dua, berupa hasil kayu dan non-kayu. Kalau hasil kayu, contohnya kita lihat seperti kayu jati yang bisa dijadikan bahan bangunan dan furnitur yang lainnya, seperti kursi, tempat tidur, meja rias, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, contoh pemanfaatan hasil pertambangan. Nah, kita lihat hasil pertambangan, misalnya ada minyak bumi, kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar, salah satunya adalah bensin. Besi, aluminium, tembaga, dan timah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Contohnya sebagai peralatan rumah tangga. Ada juga emas dan perak yang dapat diolah untuk menjadi perhiasan dan lain sebagainya. Sekian anak-anak penjelasan dari teachernya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh teachernya mudah difahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, apabila ada yang kurang paham, boleh membuka bukunya, dibaca kembali bukunya, dan apabila masih ada yang belum paham, boleh menanyakan ke teacher wali kelasnya masing-masing. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.